Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahma Tutorial. Sebelum kita mulai tutorial kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Rahma Tutorial. Nah, di video kali ini Rahma Tutorial akan mengajarkan kalian bagaimana cara rumus dasar dari VLOOKUP. Kalian tahu VLOOKUP? VLOOKUP adalah bagaimana kita mengambil data dari tabel yang berbeda. Dan tanpa perlu basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita akan langsung membuka saja Microsoft Excel. Pada tampilan Windows depan saya sudah ada, kita langsung klik saja. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman lihat sendiri ya. Ini sama sekali belum saya edit. Nah, pertama-tama saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat judul. Kita blok terlebih dahulu. Kita klik Magic Center agar dia menjadi bloknya panjang seperti ini, menjadi satu kolom, dan bawahnya juga. Ini gunanya untuk mengklik dan membuat judul daftar gaji karyawan. Nah, untuk bawahnya saya akan mengisi dengan PT Rahma Jaya Bandung. Nah, ini untuk judul pada tabel gaji karyawan. Dan yang kedua saya akan membuat dulu, menjadikan satu kolom pada untuk keterangan dari tabel. Saya sarankan untuk teman-teman cobalah untuk terlebih dahulu membuat keterangan pada isi tabel karena itu akan lebih mempermudah dibandingkan membuat tabel. Cobalah untuk membuat keterangan pada isi tabel. Selanjutnya baru kalian bisa membuat tabel-tabel, mengatur tabel serta lebih menebalkan pada garis-garis agar terbuat menjadi lebih bagus. Nah, untuk pertama saya akan mengisi nomor urut. Untuk kedua kita lebarkan, kita kecilkan dulu. Yang kedua saya akan mengisi nama pegawai. Yang selanjutnya saya isi golongan, kita singkat saja. Yang selanjutnya bagian, selanjutnya juga masa kerja, selanjutnya juga umur, di sini jam kerja, selanjutnya gaji kotor, pajak, tunjangan, gaji bersih, serta keterangan pada tabel terakhir. Nah, di sini kita akan merapikan terlebih dahulu. Kita akan menjadikan masa kerja seperti ini, jam kerja juga. Gaji kotornya kita lebarin saja karena akan membentuk uang tunjangan. Nah, untuk melebarkan dan mengecilkan tabel itu sesuka kalian juga. Kalian bisa melebarkan dan mengecilkan tabel. Ini kita rapikan. Nah, agar lebih terlihat lebih rapi. Mulai kita membuat tabelnya. Kita klik tabel maka akan mengeluarkan hasil menjadi seperti ini. Kita atur saja. Kita menjadikan agar terlihat tabelnya ya. Setelah itu kita akan mengisi, jangan lupa untuk melebarkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya akan mengisi pada nomor urut. Saya isi 1 sampai 5 saja mungkin.
Oke, saya mengisi nama pegawai untuk selanjutnya. Yang pertama Andi, yang kedua Arthur, dan yang ketiga Kirito, yang keempat Adina, yang kelima Kiki. Nah, selanjutnya saya akan mengisi golongan 1, 4, 4, 3, 3. Untuk bagian, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi bagiannya. Masa kerja 11, 27, 28, 16, 18. Untuk bagian saya sengaja mengosongkan karena itu akan kita isi dengan menggunakan rumus. Umurnya saya isi 28, 59, 69, 34, dan 36. Nah, jam kerjanya juga saya akan mengisinya nanti 16, 30, 32, 25, dan 26. Untuk gaji kotor, pajak, tunjangan, gaji bersih, keterangan, itu nanti akan kita isi dengan menggunakan rumus dasar VLOOKUP yang akan saya ajarkan nanti. Nah, untuk saat ini kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Kita rapikan dan kita membuat tabel agar lebih terlihat tabel dan kerapiannya ya teman-teman. Untuk caranya kalian bisa perhatikan yang telah saya tampilkan. Nah, untuk bawahnya saya mulai akan membuat keterangannya. Keterangan yang akan kita isi pada bagian gaji pokok, pajak, tunjangan, gaji bersih, serta keterangan. Di sini saya akan pertama-tama memasukkan pada keterangan itu nomor, bagian, tunjangan. Untuk tabel kedua kita isi dengan golongan, gaji atau jam. Yang ketiga itu pajak. Nah, di sini apa bedanya dari tabel 1 tabel 2 itu adalah dimana kalau tabel 1 keterangannya kita menggunakan nomor, berarti di situ titik fokusnya atau untuk sebagai melihatnya itu adalah nomor, dan yang tabel kedua itu adalah golongan. Berarti kita titik pacuannya atau titik fokusnya itu adalah golongan. Yang kita ambil kodenya nanti yang tabel 1 adalah nomor, yang kedua adalah golongan. Untuk isian dari keterangan nomor, bagian, tunjangan, kalian lihat sendiri yang sudah saya masukkan ini. Seperti nomor 1 itu bagian satpam, yang kedua itu bagian gudang, yang ketiga itu bagian pasar, yang keempat itu bagian teknisi, dan yang selanjutnya nomor 5 itu pada bagian direksi. Oke. Untuk tunjangan saya akan juga mengisi ya, teman-teman lihat sendiri. Nice. Oke, sudah. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kita mengganti tunjangan menjadi rupiah agar terlihat. Nah, untuk yang tabel kedua keterangannya kita akan mengisi golongan 1 sampai 5. Untuk gaji atau jamnya kita masukkan juga 10.000, 8.500, 6.000, 3.500, 22.500. Nah, jangan lupa juga untuk kita ubah menjadi rupiah, teman-teman. Nah,
Oke, selesai. Kita masukkan juga pajak. Di sini pajak saya akan memasukkan 10%, yang kedua 8%, yang ketiga 6%, yang keempat 4%, dan yang kelima 2%. Nah, sudah ya teman-teman untuk keterangan golongan gaji atau jam serta pajak. Kita rapikan dan kita buat kembali tabelnya pada keterangan golongan. Kita mulai membuat tabelnya seperti cara tadi, kita ulang lagi. Oke, kita klik ini saja supaya lebih cepat. Kita klik tengah, oke. Kita letakkan pada tengah. Kita buat juga pada keterangan di tabel nomor 2. Kita klik ini saja supaya cepat ya. Kita atur juga garis ketebalan pada garis. Begitupun pada bawahnya. Kita klik ini ya, oke kan. Nah, maka sudah jadi untuk keterangan pada tabel 1, tabel 2. Di sini kita akan mengisi pada bagian gaji kotor, pajak, tunjangan, gaji bersih, serta keterangan. Di sini kita bakal mengisinya pada tabel-tabel keterangan yang ada di bawah. Agar tidak susah, kita masukkan saja menggunakan rumus. Jangan lupa juga ya kita warnanya agar lebih cantik untuk pada bagian judul. Oke, sudah. Ya, kita akan mewarnai juga pada blok-blok tabel keterangannya. Untuk warna juga itu sesuka kalian ya teman-teman. Kalian sukanya warna apa bisa kalian masukkan, bisa kalian ubah, bisa kalian ganti. Oke, pertama kita akan mengisi bagian gaji kotor, pajak. Kita tambah warna dulu agar kalian tidak lupa untuk bahwa itu yang akan kita isi. Oke, baik, jadi seperti ini. Pertama-tama kita akan masukkan mengisi pada bagian. Bagian kita lihat di tabel berapa yang ada bagian, kita klik dulu sama dengan, kita masukkan rumus VLOOKUP. Itu adalah rumus dasar VLOOKUP yang akan kita masukkan pada tabel yang berbeda. Kita buka kurung karena di tabel nomor 1 itu titik fokusnya nomor, jadi kita masukkan kode nomor, titik koma. Kita blok pada tabel 1, kita menguncinya dengan klik F4, kita titik koma lagi dan kita kurung. Titik koma, kita lihat bagian ada di kolom berapa, ada di kolom 2, berarti kita masukkan 2. Setelah itu kita tutup kurung. Kita enterkan, maka pada bagian itu sudah terisi secara mudah, manual, dan sangat cepat tanpa harus melihat satu-satu. Kita lihat golongan 1 apakah benar, Satpam. Oke, benar ya teman-teman. Pada nomor 1 itu bagian Satpam, kedua itu gudang, ketiga pasar, dan yang keempat penisi dan 5 direksi. Selanjutnya gaji kotor. Gaji kotor kita akan juga masukkan seperti tadi rumusnya, sama dengan VLOOKUP. Membuka kurung, kita lihat gaji kotor ada di tabel mana. Itu gaji kotor atau gaji per jam berarti ada di tabel nomor 2 yang berarti rumus pokoknya kita menggunakan golongan. Kita masuk golongan yang pertama, kita klik, kita ketik titik koma, kita kembali blok lagi tabel keduanya, kita kunci kembali dengan menekan F4. Kita lihat pada gaji ada di kolom berapa, ada di kolom 2 ya teman-teman. Kita masukkan 2 dan tutup kurung, kita klik enter. Oh, karena ini gaji kotor, jangan lupa untuk mengalihkannya dengan jam kerja. Nah, maka sudah ada hasilnya. Oke, kita rapikan kembali. Jangan lupa untuk mengubahnya menjadi rupiah. Kita besarkan saja kalau tidak. Nah, maka hasilnya akan langsung muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi pajak. Begitu juga dengan pajak, kita memasukkannya dengan rumus VLOOKUP dasar lagi yang seperti saya ajarkan di bagian dan gaji kotor. Kita buka kurung, kita kembali mengklik golongan karena pajak ada di tabel nomor 2 pada golongan.
kita klik titik 2, kita kembali melihat bahwa pajak ada di tabel 2, kita blok tabel 2, kita kunci dengan menekan F4, kita titik koma, kita lihat pajak ada di kolom 3, berarti kita masukkan 3 tutup kurung. Setelah itu kita klik lagi kali, setelah itu dikalikan dengan gaji kotor, maka hasilnya sudah ada. Untuk tunjangan kita kembali memasukkan rumus sama seperti tadi, kita masukkan rumus VLOOKUP dasar sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita masukkan nomor urut karena tabel 1 itu adalah nomor. Kita klik titik 2, kita kembali blok lagi kolom satunya, kita kunci kembali dengan menekan F4, klik titik koma, dan kita lihat tunjangan ada di kolom berapa. Karena tunjangan di sini ada di kolom ketiga, maka kita masukkan 3 dan tutup kurung, kita enter. Maka tunjangan sudah diisi, jangan lupa untuk mengubahnya menjadi rupiah. Kita ratakan dan kita geserkan. Nah, maka hasil sudah jadi. Untuk gaji bersih kita masukkan lagi rumusnya sama dengan, di sini kita tidak pakai rumus VLOOKUP, kita langsung saja menggunakan gaji kotor dengan dikurang dengan pajak ditambah dengan tunjangan, maka hasilnya sudah ada. Dia langsung ya teman-teman, kita cukup masukkan saja kode-kode pada gaji kotor, pajak, tunjangan. Kita masukkan rumus kurang dan tambah, maka hasilnya jadi. Untuk keterangan kita masukkan saja di sini sebagai rumus if. Rumus if itu sama saja dengan jika. Berarti di sini kita masukkan jika masa kerjanya lebih besar dari 10, titik koma jangan lupa, maka senior itu kita masukkan di atas 10. Untuk selanjutnya di bawah 10 berarti kita masukkan junior. Oke, kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, maka rumusnya sudah masuk. Sudah terlihat di sini bahwa senior semua karena jam kerjanya di atas jam 10 di atas 10 semua. Jadi keterangannya senior semua. Maka di sini sudah semua ya, teman-teman. Sudah saya ajarkan bagaimana cara membuat tabel, membuat judul, mewarnai dari tabel-tabel, membuat tabel. Di sini juga saya sudah mengajarkan kalian bagaimana mengisi bagian gaji kotor, pajak, tunjangan, gaji bersih, dan keterangan. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin tutorial Microsoft Excel-nya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Tapi jika kalian tidak suka, silakan klik tombol dislike. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Rahma Tutorial. Salam tutorial and see you next video. Dadah!